Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pada perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020, kaum penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya dalam hal mendapatkan pendidikan dan juga kesempatan mendapatkan pekerjaan. Bapak Ibu Lurah Kecamatan Sukatana. Yayasan Putra Mandiri Gorontalo melaksanakan perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 dengan mengangkat tema "Tidak Semua Disabilitas Terlihat". Tema tersebut diangkat dengan maksud untuk mengingatkan masyarakat luas akan keberadaan dan hak penyandang disabilitas dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, pemerintah, media, dan lembaga lainnya terhadap keberadaan kaum penyandang disabilitas, juga membangkitkan kesadaran para penyandang disabilitas tentang hak dan kewajibannya dengan mengutamakan peningkatan peran dan pelaksanaan kewajiban mereka sehingga tercipta keseimbangan yang selaras. Asisten 1 Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe berharap bahwa kita harus sepaham dalam hal menyamakan hak serta kewajiban kaum penyandang disabilitas dengan masyarakat yang tidak memiliki kekurangan, seperti mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Pertama kita satu pemahaman dulu bahwa penyandang disabilitas ini itu adalah sama haknya dengan yang secara fisik normal. Mereka itu adalah saudara-saudara kita yang normal tapi punya keterbatasan khusus, ya, misalnya tunarungu, ya juga oleh sebab itu yang harus dilakukan kita semuanya adalah memberikan kesempatan mereka terhadap lapangan pekerjaan, misalnya memberikan kesempatan mereka untuk berbuat kepada bangsa dan negara ini. Itu prinsip umum, ya, prinsip yang harus kita lakukan. Sementara itu, Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo yang juga sebagai pegiat disabilitas Raden Sahi mengatakan tentang disabilitas di kurang lebih 4.500 orang dan masih akan didata kembali dengan aplikasi data disabilitas untuk mendapatkan data yang valid jumlah penyandang disabilitas di Gorontalo. Kami dengan tema tidak semua disabilitas bisa terlihat, sehingga kami melaksanakan pendataan melalui aplikasi sistem pendataan disabilitas. Mudah-mudahan dengan semua disabilitas yang ada di kota dan di kabupaten bisa semuanya terdata secara valid, baik fotonya, capilnya ada di situ. Makanya dengan data ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bagi masyarakat. Pada perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 yang digelar di lapangan Kuarda Pramuka Gorontalo tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana pemerintah dengan sangat tegas bahwa protokol kesehatan harus dijaga agar penularan COVID-19. Indra Uno, TVRI Gorontalo. Baik saudara, terkait dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, tentunya setiap tanggal 3 Desember adalah tanggal di mana diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Di Provinsi Gorontalo, momen ini pun selalu diperingati dan banyak harapan penyandang disabilitas, di antaranya hak mendapatkan perlakuan yang sama seperti pada aspek pendidikan dan pekerjaan. Dan mungkin ada harapan lain yang juga bisa kita dengar pada kesempatan ini dari penyandang disabilitas bisa Provinsi Gorontalo yang sudah hadir bersama dengan kita, salah seorang penyandang disabilitas yakni Bapak Muhajir Sulaiman. Assalamualaikum Pak Hajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik. Sehat, salam sehat ya? Sehat. Nah, saat ini Bapak Muhajir Sulaiman didampingi hadir studio dengan Bapak Raden M. Sahi selaku Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo yang juga sebagai pegiat disabilitas. Namun kita akan berbincang dengan Pak Muhajir Sulaiman ini. Tentunya tadi ada informasi yang sudah kita lihat sama-sama bahwa di Gorontalo juga memperingati begitu Hari Disabilitas Internasional. Nah, kalau dari Pak Muhajir sendiri, apa saja tadi yang dilaksanakan atau terlibat seperti apa untuk di kegiatan peringatan disabilitas tingkat Provinsi Gorontalo? Alhamdulillah, saya tadi saya sebagai MC untuk pembawa acara untuk
untuk membawakan acara khusus disabilitas. Artinya inilah disabilitas. Ini alhamdulillah dari yayasan potongan diri bahwa penyandang disabilitas itu harus diprogreskan. Dengan berbagai keadaan alhamdulillah saya dipercayakan oleh yayasan potongan diri untuk melakukan acara Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Pasti Pak Muhadjir artinya ada rasa bangga begitu ya, bagaimana disabilitas bisa juga ya terlibat sebagai, apalagi sebagai pembawa acara. Apa perasaan Pak Muhadjir? Alhamdulillah juga merasa bersyukur artinya penyandang bisa tampil, bisa menampilkan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. Alhamdulillah saya bisa tunjukkan di muka publik, di Provinsi Gorontalo, di banyak orang dalam kegiatan peringatan di kegiatan baik di Hari Disabilitas. Nah, kalau kita bicara sebelum kegiatan disabilitas tadi, Pak Muhadjir kegiatan sehari-hari sebagai apa? Saya sebagai teknisi komputer di kantor. Jadi teknisi komputer. Ya, saya teknisi komputer, laptop dan printer. Mengapa saya lakukan demikian? Untuk membantu pelayanan publik, khususnya penyandang disabilitas. Nah, sehingga saya memperbaiki alat daripada sistem IT yang ada di Gorontalo. Allah mereka merespon baik, baik untuk menerima penyandang disabilitas bisa bekerja, bisa mampu, bisa berpikir. Artinya kita harus bangkit. Jangan kita terburuk dalam keadaan. Kita harus bisa, Pak. Dan itu sudah dibuktikan Pak Muhadjir ya selama ini. Alhamdulillah saya juga kemarin tahun kemarin 2012 alhamdulillah dipercayakan oleh Provinsi Gorontalo untuk mewakili Gorontalo mengikuti balai pelatihan vokasional di Cibinong, Jawa Barat. 2018. Ya. Di Cibinong, Jawa Barat. Di Cibinong, Jawa Barat. Tidak sendiri Pak Muhadjir, apa ada penyandang disabilitas yang lain? Kami kemarin bertiga. Yang ada. Kami kemarin dari tiga. Yang pertama Bolango 2. Bone Bolango 2. Dari Gorontalo Utara 1. Awal kemarin itu kami itu tujuh untuk mewakili Gorontalo, namun 4 orang itu tidak jadi berangkat. Katanya kami di sana itu ada diterangkan. Makanya sehingga saya memotivasi penyandang disabilitas kita harus bangkit dalam keterbatasan kita. Kalau bisa dibilang penyandang disabilitas di Gorontalo, bagaimana perlakuan selama ini masyarakat sekitar ataupun pemerintah kepada Pak Muhadjir sendiri atau teman-teman yang lain? Alhamdulillah, dari penyandang disabilitas sangat bagus. Bahkan kami dilayani dengan baik, dilayani dengan sepenuh hati, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Ya. Alhamdulillah
kepercayaan itu saya jaga sampai sekarang. Terutama tadi ya? Terutama awalnya pimpinan dari itu kedua yayasan Putrani mempercayakan saya untuk menghandle acara Hari Disabilitas Internasional. Pertama saat ditunjuk kaget atau malah ini kesempatan buat Pak Muhadjir? Nah, pertama itu saya ditunjuk itu awal kaget. Kok kenapa saya teknisi ditunjuk sebagai pembawa acara? Namun semua itu saya lalui dengan baik. Dia para pikir artinya bukan ide baru, tugas baru sebagai pemimpin untuk membawa acara di Hari Disabilitas Internasional. Baik, Pak Muhadjir dan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Gorontalo selama ini apakah diberikan memang seperti tadi, apakah nanti di hari-hari momen seperti kegiatan peringatan disabilitas atau ada kesempatan lain yang memang setiap harinya ada peran-peran penting yang dikasih ke Pak Muhadjir dan teman-teman yang betul-betul bermanfaat dan bahwa membuktikan penyandang disabilitas tidak bisa disepelekan. Ya, tidak hanya di disabilitas tersebut. Di hari yang lain kami diberi mandat untuk mempercayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penyandang disabilitas. Sehingga kepercayaan itu kami jaga kekayaan untuk bisa membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu bisa bekerja, bisa menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Teman-teman Pak Muhadjir yang lainnya bekerja sebagai apa selama ini? Ada peran-peran apa yang diambil bermanfaat bagi orang lain? Kemarin teman-teman saya itu saya merasa prihatin Merasa prihatin, kenapa Pak Muhadjir? Dengan mereka. Banyak penyandang disabilitas di Gorontalo itu tidak hanya sedikit, pekerjaan di instansi pemerintahan swasta. Sehingga dalam momen disabilitas itu bahwa penyandang disabilitas itu memang diprioritaskan untuk bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa. Oke, kita kembali ke kegiatan tadi yang peringatan disabilitas internasional tingkat provinsi Gorontalo. Kegiatan apa saja tadi yang dilaksanakan atau dilangsungkan dalam kegiatan peringatan disabilitas provinsi Gorontalo? Kegiatan tadi utamanya itu melaunching aplikasi para penyandang disabilitas. Ada aplikasi? Ada aplikasi. Untuk apa? Untuk mendata penyandang disabilitas. Mendata aplikasi. Kami turun di lapangan untuk mengecek para penyandang disabilitas sehingga aplikasi tersebut itu bisa diakses di media tengah handphone untuk mengetahui ini penyandang disabilitas berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Bululang, dan khususnya Provinsi Gorontalo. Sebelum ada aplikasi, bagaimana cara mendatanya? Sebelum ada aplikasi, kami membawa tim untuk mendata aplikasi yang mendata penyandang disabilitas satu persatu. Sehingga akan sulit untuk mendata.
Alhamdulillah dengan aplikasi tersebut mempermudahkan untuk bisa mendata penyandang disabilitas. Karena mungkin masih banyak ya yang di Provinsi Gorontalo yang belum terdata, Pak Muhadjir. Kemarin kita data itu baru seputaran Kota Gorontalo. Hanya Kota Gorontalo. Ada jumlah yang Pak Muhadjir tahu untuk Kota Gorontalo? Berapa jumlahnya? Alhamdulillah jumlah kemarin, jumlah sampai saat ini baru masuk itu baru 720 orang. 720 Ya. orang. Dan ini akan sebenarnya masih bisa bertambah kalau aplikasi sudah bisa dijalankan. Sejak kapan aplikasi bisa digunakan ini? Sejak launching tadi? Sejak 1 bulan yang lalu. Oh, sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan 1 bulan. Sehingga para momen peran disabilitas kita launching aplikasinya untuk mendata para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Gorontalo. Oke. Kembali ke misalnya kegiatan tadi, apalagi selain launching aplikasi, apakah ada kegiatan lain yang di dalam peringatan Hari Disabilitas dilakukan? Kami juga mengadakan lomba-lomba seperti Ada lomba-lomba. Seperti menghafal surat Yasin, Menghafal surat Yasin. secara online. Virtual. Berikut lomba vokalnya secara online, lomba TikTok juga secara Sampai lomba TikTok. Oke. Anehnya kami membuat sensasi, artinya membuat supaya meriah. Oh, meriah. Kadang kawan-kawan saya ikut lomba TikTok buat para penyandang disabilitas. Dan itu memeriahkan acara ya. Ada bantuan mungkin atau ada kegiatan lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas karena ini tentunya merayakan peringatan disabilitas internasional di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah dari PT Pertanian Gorontalo memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk memfasilitasi untuk pendataan para penyandang disabilitas. Sehingga kami lebih bersyukur sekali kami bisa mudah untuk mendata para penyandang disabilitas di Gorontalo. Baik, saya ingin lebih mengulik lagi tentang pribadi Pak Muhadjir Sulaiman. Sejak kapan Pak Muhadjir Sulaiman artinya menyadari bahwa Pak Muhadjir Sulaiman memiliki keterbatasan ini? Dan keterbatasan apa sebenarnya Pak Muhadjir rasakan sejak kapan itu Pak Muhadjir? Baik, keterbatasan saya yang selama ini memang saya Terlahir normal. Namun ketika ibu sudah meninggal pada 8 bulan yang lalu, saya menderita panas tinggi. Adalah polio. Sehingga acara saya menjadi seperti begini. Alhamdulillah saya juga tidak patah semangat untuk keadaan saya seperti ini. Saya mau bersyukur. Saya bisa memotivasi teman-teman. Hanya memang kondisi saya Pak. Sejak kecil itu hanya bahkan saya disepelekan. Bahkan saya sering disepelekan. Bahkan saya tidak mau dipersekolahkan, tidak bisa tidak bisa menikmati pendidikan sama sebaya Pak Muhadjir begitu. Namun dengan tekad saya untuk mengenyam pendidikan itu sangat tinggi. Hanya saya akan buktikan
bahwa saya bisa untuk pendidikan. Dan sekarang keahlian Pak Muhadjir adalah di teknik komputer. Bagaimana ceritanya bisa belajar sampai ahli seperti ini, Pak Muhadjir? Awalnya dari setelah lulus SMP, saya mendaftar di SMK. Namun persyaratannya itu harus tidak boleh cacat fisik. Namun dengan tekad dan keinginan saya menjadi seorang teknisi komputer. Saya hadapi sendiri Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah diterima dengan baik. Alhamdulillah. Dan selesai pendidikan. Selesai pendidikan. Alhamdulillah, saya dari SD, SMP, SMK tidak ada nilai SMP. Saya sekolah umum. Dan saya mendapat bukan di sekolah luar biasa, di sekolah umum ya. Karena manusia saya percaya diri, saya bisa mampu menunjukkan inilah seorang penyandang disabilitas Muhadjir Sulaiman dari Bumi. Baik, Pak Muhadjir, tadi saya juga melihat bahwa ada satu wadah Yayasan Putra Mandiri Gorontalo. Apa yang dilakukan oleh yayasan dalam kegiatan sehari-hari untuk bagaimana merangkul para penyandang disabilitas di Gorontalo ini? Alhamdulillah, kegiatan dari para penyandang itu di dalam yayasan ini? Di dalam yayasan itu kami merangkul para penyandang disabilitas untuk bisa melakukan aktivitas seperti orang-orang biasa, seperti mengaji, muhasabah. Dan itu sering dilombakan sampai ke tingkat provinsi. Itu yang dilakukan di dalam kegiatan, bagaimana berupaya merangkul semua dan memanfaatkan potensi, begitu ya? Karena setiap penyandang disabilitas punya keahlian dan potensi masing-masing yang berbeda, Pak Muhadjir. Para penyandang disabilitas itu mempunyai kompetensi yang berbeda. Ada misalkan di bagian ngaji, ada hafalan Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi ya. Dan untuk bisa memotivasi penyandang disabilitas. Ini semuanya bahwa bagaimana menebar semangat yang sama kepada semua penyandang disabilitas. Artinya penyandang disabilitas punya potensi sebenarnya untuk bekerja dan bermanfaat bagi orang lain, begitu ya, Pak Muhadjir ya? Alhamdulillah, Ketua Yayasan Putra Mandiri mempercayakan kepada saya untuk sebagai motivator buat mereka. Artinya penyandang disabilitas itu tidak bisa lalu, tidak bisa diam. Hanya kita harus jangan diam, bangkit untuk bisa bergerak, untuk menunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita mempunyai bakat yang tertentu. Bahkan para penyandang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Namun kelebihan itu, kekurangan itu merupakan motivasi kita untuk bisa menunjukkan bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas seperti orang lainnya. Pihak atau pemerintah daerah sendiri bagaimana perhatiannya kepada penyandang-penyandang disabilitas yang ada di Gorontalo? Alhamdulillah, peran pemerintah terhadap
para penyandang disabilitas sangat memuaskan. Artinya contohnya seperti saya. Kalau pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah naungan Dinas Sosial memperlakukan penyandang disabilitas. Dan segera informasi juga kemarin Bapak Kepala Dinas Provinsi Gorontalo Bapak Rizkyun sudah mempercayakan sama saya sebagai anggota LKS Umum Saida Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini kapasitas saya sebagai pengolah data dan informasi penyandang disabilitas. Pengolah data dan informasi penyandang disabilitas. Dan ini tentunya tugas yang tidak mudah ya Pak Muhadjir, tapi bisa untuk dilakukan. Bisa. Terakhir mungkin ada harapan yang masih ingin disampaikan dari Pak Muhadjir sendiri ataupun mewakili teman-teman lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo, karena tidak bisa diungkiri masih ada rasa-rasa disepelekan oleh orang lain mungkin. Teman-teman yang lain tidak diberdayakan, tidak diberikan kesempatan untuk bekerja, tidak diberikan pendidikan yang sama dengan orang-orang lain. Apa yang mau disampaikan Pak Muhadjir? Baik, dalam kesempatan ini saya mengharapkan kepada pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk bisa memperhatikan para penyandang disabilitas, utamanya bagi orang-orang punya bakat. Utamanya bagi punya bakat. Utamanya sebagai tenaga kerja. Memang kemarin di Provinsi Gorontalo itu sangat minim tenaga para pekerja disabilitas itu sangat minim, sehingga harapan saya membawa kepada pemerintah untuk bisa merekrut teman-teman para penyandang disabilitas di Gorontalo bisa bekerja di instansi pemerintah dan Provinsi Gorontalo untuk bisa mengurangi angka pengangguran di Provinsi Gorontalo. Itu yang diharapkan. Itu harapan saya, sehingga para penyandang disabilitas bisa bekerja, bisa mandiri, bisa menunjukkan kemampuan kita. Inilah penyandang disabilitas yang bisa diharapkan oleh pemerintah. Terakhir Pak Muhadjir, apa target ke depan, cita-cita atau impian yang masih ingin Pak Muhadjir lakukan ke depannya yang saat ini menjadi target terus buat Pak Muhadjir? Target untuk ke depan nanti sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga dari itu sangat saya bilang artinya kalau saya sudah masuk dalam sistem kepemerintahan, saya akan membantu para penyandang disabilitas. Saya ingin berbagi, artinya masa saya sendiri yang kenyang, kemudian para penyandang dan teman-teman menyala lapar, kan tidak bisa. Nah, sehingga harapan saya untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan itu yang bisa tercapai ya. Baik. Terima kasih Pak Muhadjir Sulaiman atas kedatangannya di studio. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Muhadjir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Provinsi Gorontalo. Tetap bersama kami dalam Gorontalo hari ini setelah pesan-pesan berikut ini.